سيدنا الرسول وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: واعلم أنه بحسب ما ينتشر من فضائل العاقل كذلك يظهر من رذائل الجاهل حتى يصير مثلا في الغابرين وحديثا في الآخرين مع حتكه في عصره وقبح ذكره في دهره. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, sesungguhnya, bihasabi seukuran. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, sesungguhnya, bihasabi seukuran, ma yantasiru, apa-apa yang tersebar, min fadhailil aqili, daripada keutamaan orang yang berakal sehat, akil. Jadi wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya, bihasabi, seukuran, mayat disuruh, apa yang tersebar berita, min fadhailil aqili, daripada keutamaan orang berakal, tersebar keutamaan orang berakal. Kadzalika, begitu juga, yadharu, muncul, nampak, min radhailil jahili, daripada kerendahan-kerendahan orang jahil. Jadi keutamaan orang berakal tersebar beritanya, begitu juga kehinaan orang-orang bodoh. Kadzalika yadharu, muncul, min radhailil jahili, daripada kerendahan-kerendahan orang jahil. Jadi berita tentang keutamaan orang berakal, orang pintar itu tersebar, sama juga kehinaan orang jahil, sama juga beritanya banyak. Jadi sebenarnya nggak perlu Rocky Gerung bilang dungu, kita sudah belajar agama nih, ya dungu. Ya, saya nggak aneh bilang, karena agama kita juga menghina kedunguan. Maka wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya, bihasabi, dengan seukuran, ma yantasiru, apa-apa yang tersebar berita, maksudnya min fadhailil aqil, daripada keutamaan orang berakal. Kan tersebar tuh ya, kecerdasannya Einstein, kecerdasannya siapa, segala banyak tuh tersebar berita orang berakal waras. Begitu kadzalika, begitu juga, yadharu, nampak, muncul, min radhailil jahili, daripada kehinaan orang jahil. Jadi berita tentang orang pintar tersebar, begitu kehinaan orang bodoh juga tersebar juga. Oh bodoh ya, contohnya kalau di Sunda tuh Sikabayan gitu ya, ada, meskipun itu cuma cerita aja tapi menunjukkan Sikabayan. Jadi tersebar berita orang pintar tuh sama juga tersebar muncul berita kehinaan orang-orang bodoh. Hatta yasira masalan, sampai sehingga menjadi masalan, contoh perumpamaan, fil ghabirin, pada orang-orang yang telah lalu. Makanya Nabi Ibrahim, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Itu kan ada
masalan fil ghabrin, bodohnya orang dulu menyembah berhala. Ini yang kemudian Umar ibn Khattab itu kalau kadang-kadang nangis, kadang-kadang senyum. Umar tuh kadang-kadang nangis, kadang-kadang senyum. Nangisnya dulu pernah menguburkan putrinya hidup-hidup. Bi ayyi dzambin wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya. Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim yatawaru 'anil nas. Itu kalau diberitakan bininya melahirkan anak perempuan, wa idza busyira ahadum bil unsa, bila diberitakan salah seorang mereka dengan berita kelahiran anak perempuan, dhalla wajhu muswadda, merah menghitam wajahnya. Umar begitu, dia pendem tuh anak. Hidup-hidup tuh anak perempuannya Umar. Nah, kalau itu nangis ya, anak gua orok dipendem hidup-hidup jahiliyahnya tuh. Tuh nangisnya kalau tawa tuh gini tawanya. Dulu kan patung-patungnya dibuat dari gandum kayak roti gitu. Udah bikin gede terus sembah. Disembah 2 jam dari pagi sampai jam 10 sembah, kan lapar. Habis itu dia makan Tuhannya tuh. Nah, itu bodohnya di situ tuh. Ya, bodohnya di situ. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kenapa engkau sembah yang tidak bisa dengar dan tidak bisa melihat? Makanya agama kita sangat sesuai dengan akal sehat. Yang kita sembah adalah zat yang al-hayyul qayyum, yang hidup, maha hidup dan menghidupi. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau Tuhannya tidur kita mau sembahyang, kita ketuk, ya Tuhan lagi tidur, aku tidur lagi dah gitu kan. Nah kan la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatu, ya sinah dulu baru naum tuh. Jangankan tidur, lupa aja enggak. Keurutannya la ta'khudhuhu sinatu wala. Jadi yang kita sembah itu jangankan tidur, lupa aja enggak. Sehingga hamba-hambanya kalau datang jam 3 malam Tuhannya la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, jam 8 jam berapa aja kita ketuk pintu langit, Allahnya la ta'khudhuhu sinatu wal, dan tidak pernah lupa. Apa yang kita kerjakan semua ada catatannya. Ya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua dicatat. Semuanya ada ketulisannya, ada keterangannya, duduknya. Dia gini nih ada catatannya, duduknya di mana, di pojoknya pakai baju apa, ada. Semuanya maktub, tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya agama kita ini betul-betul agama yang sesuai dengan akal sehat. Yang kita sembah adalah memang zat yang pantas untuk disembah. Allahu akbar, semua bahasa wa kullu ma siwallahi asgar. Jadi Allahu akbar tuh bukan menggambarkan sosoknya, tapi Allah ditakwil wa kullu ma siwallahi asghar, dan semua apa yang selain Allah kecil adanya. Jadi waktu Allahu akbar tuh Allahu akbar itu wa kullu ma siwallahi asghar. Jadi akbarnya jangan digambarkan sosoknya, enggak boleh. Syirik, kafir kita. Ya, tasbih dan musyabbihah, menggambar memiripkan Allah dengan makhluknya. Laisa kamislihi. Jadi waktu Allahu akbar takwil tuh wa kullu ma siwallah, dan semua apa yang selain Allah kecil adanya, kecil semuanya. Yang kaya kecil karena Allahnya maha kaya, ya. Allahnya yang kuat kecil karena yang kita sembah maha kuat. Yang kuasa kecil dan yang kita sembah maha kuasa tuh Allahu akbar. Saya luruskan ini Buya apa yang Indramayu tuh, Buya Sakur. Asyhadu alla, emang kalian menyaksikan Allah itu syahadatnya bukan lihat dan itu. Jadi asyhadu alla itu iqraran biwahdaniyatillah. Jadi kalau bilang emang kalian melihat Allah, asyhadu aku bersaksi, emang menyaksikan, bukan menyaksikan ini. Syahadat itu iqraran biwahdaniyatillah, iqrar keesaan Allah. Jadi bukan lihat zatnya. Dijelaskan dan umat jangan bikin bingung. Emang pada melihat Tuhan, aku bersaksi bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Bukan menyaksikan dengan ainur ra'si, bukan. Jadi asyhadu alla itu iqraran biwahdaniyatillah, iqrar keesaan Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, bukan menyaksikan, aku bersaksi, bukan melihat. Jadi asyhadu alla itu bukan melihat, tapi iqraran biwahdaniyatillah, iqrar keesaan Allah. Sama juga wa asyhadu anna Muhammad, apa ngelihat Nabi, menyaksikan Nabi Muhammad? Enggak, kita enggak ngelihat Nabi Muhammad. Jadi kalau i'tirafan binubuwwati Muhammad. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah iqraran biwahdaniyatillah, iqrar keesaan Allah, bukan menyaksikan. Wa asyhadu, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kita enggak ngelihat Nabi Muhammad, enggak ketemu. Nah, yang kita saksikan apa kesaksian kita?
iqraran iktirafan pengakuan binubuwati Muhammadin, kenabian Nabi Muhammad. Sekarang banyak bikin bingung orang banyak ceramahnya. Apa kalian menyaksikan? Menyaksikan bukan menyaksikan dengan mata kepala. Asyhadu, aku bersaksi, atau ikrar biwahdaniyatillah, ikrar keesaan Allah. Kalau wa asyhadu, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad, bukan melihat Nabi Muhammad, iktirafan binubuwwati, pengakuan terhadap kenabian Nabi Muhammad, bukan menyaksikan itu. Ya, kata Nabi, inni utitu jawami al-kalim, sesungguhnya aku telah diberikan jawami al-kalim, kalimat yang singkat padat. Nabi kan kalau ngomong singkat, at-tazwiju barakah, perkawinan itu berkah, singkat tapi padat. At-tazwiju barakah, perkawinan itu berkah. Innamal a'malu binniyat, al-harbu khid'ah, kata dia. Perperangan itu adalah tipu daya, singkat. Ya, al-birru hayyinun, itu gampang. Al-birru hayyinun, ad-dar al-jar qabla ad-dar, al-jar qabla, singkat padat. Hitung tetangga sebelum kita bikin rumah. Jadi kapan-kapan pindah nih dari Cinere pindah ke Cogrek, tau Cogrek? Tau Cogrek? Iya, saya baru dengar daerah Cogrek. Cogrek tuh perempatan Ciseeng dia ke kanan terus, itu kampung nggak? Namanya baru kita dengar Cogrek, tapi CP-nya cakep-cakep itu. Lah iya, saya punya kawan besanan, Ji, besanan orang Cogrek, mana dia tuh? Cakep anak Cogrek. Dulu kan dia Cogrek, Cinere aja norak banget. Orang ini bukan Cinere, Cengere. Mau kemana Cengere? Norak dah. Cengere, terus Ceger, Pladen, Cilalung. Pernah dengar nama Cilalung? Tuh, saya baru ingat Cilalung, undangan ceramah Cilalung. Di mana tuh? Presidennya masih Jokowi, bukan tuh Cilalung. Cilalung sono di Tol Dago. Ada dari Cilalung. Ternyata Bu, mohon maaf, perempuannya cakep-cakep orang Cilalung tuh. Ya, kebaran lama kan keren, kalah cakep. Nih besannya orang Cogrek. Orang Cogrek, mana mantu lu tuh satunya? Masya Allah, ada anak Cogrek cakep kayak gini. Saya pikir anak Cogrek bulu kan tepak ngebul. Tepak ngem. Ya dulu kan Cinere menora, mau kemana Cengere, orang ibunya Cengere. Kacau, ada besan ke Cengere. Tepak ngebul, bulu kan. Kusi, tahu kusi? Kalau digaruk begitu, ya mainnya di sawah kan gitu ya. Subhanallah. Jadi bukan kita menyaksikan dengan mata, tapi i'tirafan binubuwwati, pengakuan terhadap kenabian Nabi Muhammad. Bukan menyaksikan Allah, enggak, menyaksikan Allah nanti di sorga. Lilladzina ahsanu husna wa ziyadah, nanti lihatnya di sorga. Jadi kesaksian kita, wahai Buya Syakur, bukan melihat apakah kalian menyaksikan Allah. Bersaksinya bukan karena melihat sosoknya, bukan. Menyaksikannya teh iqraran biwahdaniyatillah, ikrar keesaan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, bukan menyaksikan Nabi Muhammad, tapi iktirafan, pengakuan binubuwwati Muhammad, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya bihasabi, seukuran, ma yantasiru, apa-apa yang tersebar, min fadhailil aqil, berita daripada keutamaan orang berakal. Kadzalika, begitu juga yadharu, muncul nampak, min radhailil jahil, daripada kehinaan orang jahil. Jadi berita soal orang berakal tuh sebar dah, sama juga muncul berita kehinaan orang bodoh. Hatta yasira masalan, sehingga menjadilah masalah, perumpamaan, contoh, fil ghabirin, pada orang-orang masa lalu, ghabirin. Wa hadisan, sehingga menjadi omongan, fil akhirin, pada orang-orang terakhir tuh, tentang orang bodoh tuh. Ma'a hatkihi, disertai hatkihi, celaknya, iya, fi asri, pada masanya, celaknya, ma'a hatkihi, berserta celaknya hatkihi, ya, koyaknya, fi asri, pada masanya, ya, celaknya orang bodoh pada masanya. Wa qubhi dzikrihi, dan buruk penyebutannya, fi dahri, pada zamannya, begitu. Ya, celak penyebutan orang bodoh pada masanya, dan buruk penyebutannya pada waktunya, gitu diceritain orang-orang bodoh gitu. Orang-orang bodoh. Dulu saya punya bacaan keren, tapi judulnya Absent Minded Scientist. Bahasa Inggris bacaan Absent Minded Scientist, ya. Kehilangan akalnya seorang ilmuwan. Sampai kehilangan akal, dia pengen nguji tuh telur itu kalau direbus butuh berapa waktu lama. Dia masak air di panci tuh. Saking pinternya, bukan telur diceburin, jam tangannya diceburin. Jam tangannya direbus, telurnya taruh sini.
Dia tunggu lama-lama, mana dia ini kok lama banget. Subhanallah, dia lihat nah, yang direbus jam tangan, telurnya di sini, pantas nggak matang-matang. Itu namanya absent minded scientist ya, kehilangan akalnya seorang ilmuwan. Ya bukan lalai, saking pinternya sampai lupa tuh. Yang direbus bukan telurnya tapi jam tangannya, namanya absent minded. Absent itu tidak hadirnya, minded pikiran, scientist seorang ilmuwan. Tuh orang pinter gitu, kadang-kadang udah saking pinternya suka ngancingin baju dingdek, sama Muallim Syafi'i Azam itu ya. Kayaknya kalau orang ngancingin baju dingdek kebanyakan baca nih ya. Ngancingin baju tahu dingdek ya, ngancingin baju dingdek. Kalau lupa nyeletengin celana itu orang gila tuh mah. Saking pinternya lupa celananya diseletingin gitu, dia buka kemana-mana. Saya kadang ngingetinnya suka susah tuh. Pak, mohon maaf jendelanya belum ditutup, belum paham juga tuh jendela. Udah Pak, saya bilang mohon maaf burungnya ntar terbang Pak, diselepet bocah repot. Oh subhanallah, tuh kadang-kadang saking pinternya suka lupa. Saya Muallim Syafi'i Azim itu karena mutolaah begitu banyak sampai jam 3 pagi mancingin baju dingdek. Biasa orang-orang alim tuh kalau udah kebangetan menggeluti ilmu suka ada hal-hal yang tertinggal. Itu namanya absent minded scientist. Ini cerita tentang orang-orang bodoh tersiar tuh. Cerita tentang orang-orang bodoh. Abu Nawas tuh bukan bodoh, pinter, cuma lucu aja. Jadi kalau kita tahu kuburan Abu Nawas nih, kuburan Awas nih kan kosong di sini dikasih pintu nih. Depannya kasih pintu, tapi ini melompong. Jadi buat apa pintu nih? Pintu digembok tuh sama pesen dia. Jadi kalau saya mati nanti bikin pintu di depan kepala saya, pintu gembok, tapi di sini melompong. Alasannya supaya malaikat nggak bisa masuk lah, nyeplos dari sini kan gitu. Lucu nggak? Lucu, tapi Abu Nawas orang pintar. Ibnu Hani namanya, Ibnu Hani yang ilahi lastunil firdausi ala syirik gitu. Kuburannya tuh di sini ada pintu nih. Ini kuburan, sini bikin pintu, gembok, dipinggirin gembok. Tapi di sini kopong lah, buat apa pintu kalau di sini kopong, betul ya? Kecuali dikelilingin ya. Nah ini tuh, itu bukan orang bodoh, tapi dia punya supaya malaikat nggak bisa masuk ya. Lah nyeplos dari sini. Andai kata dikepung habis juga malaikat kan halus nyeplos juga. Tapi jangan mesen begitu tuh. Jadi kalau gua mati bikin pintu ya depan kuburan, tapi ini ini ketahuan orang dulu hidupnya bego nih orang ini. Bukan malah pinter bego. Nah ini saja. Ma'ahadkihi disertai hadkihi aibnya ia fi asrihi pada masanya, wa qubhi dzikrihi dan buruk penyebutannya fi dahri pada zamannya. Jadi orang-orang bodoh tuh kalau disebutnya buruk pada masanya, pada zamannya. Oh ya kenal bego emang gitu. Kalladzi rawahu Athaun an Jabirin, sebagaimana ada meriwayatkannya oleh Atha dari Jabir bin Abdullah qala berkata ia, kana fi bani Israila rajulun lahu himarun. Karena bahwasanya dulu fi bani Israil, di kalangan bani Israil, rajulun ada laki-laki lahu himarun, ia punya keledai. Itu dulu di kalangan bani Israil ada laki-laki punya keledai. Karena fi bani Israila rajulun lahu himarun. Bahwasanya dulu di kalangan Bani Israil rajulun ada seseorang laki-laki lahu yang ada memiliki himarun keledai. Faqala maka berkata tuh laki-laki Yahudi yang punya keledai, ya Rabbi wahai Tuhanku, lau kana laka himarun, jikalau engkau ada punya keledai, kata orang Tuhan, ya Rabbi wahai Tuhanku, lau kana laka himarun, jikalau bahwasanya engkau memiliki keledai, la'alabtuhu niscaya aku telah empanin, la'alabtuhu niscaya aku telah ngempaninnya ma'ahimari beserta keledaiku. Ngomong begitu, Tuhan kalau kau punya keledai ini saya angon dah, saya empanin dah. La'alabtuhu ma'ahimari, niscaya aku telah mengempanin, yang alab tuh ngempanin, ma'ahimari beserta keledaiku. Fahamma bihi nabiyun min anbiya'illah, maka menyulitkan dengan hal itu seorang nabi, karena perilakunya menyulitkan para nabi Allah. Fahamma maka menyulitkan bihi sebabnya nabiun seorang nabi min anbiya'illah dari kalangan nabi-nabi Allah. Fa'auhallahu ilaihi maka mewahyukan oleh Allah ilahi kepada nabi itu. Kata Allah, innama usibu kulla insanin ala qadri aqlihi. Innama hanya saja usibu aku akan kasih pahala
kulla insanin, tiap-tiap manusia, ala qadri aqlihi, atas kadar akalnya. Jadi pahala orang bego dengan pahala orang pintar beda. Ya, pahala orang bego dengan pahala orang pintar beda. Makanya kata-kata ilmun dengan amalun itu katanya ilmun dulu baru amalun. Maka orang alim dengan mu'alim beda. Ya, kalau orang alim belum tentu mu'alim, tapi mu'alim pasti alim. Kalau alim itu orang yang berilmu, kalau mu'alim orang yang mengajarkan ilmu. Kalau alim belum tentu mu'alim, dia pintar tapi dia nggak bisa ngajar. Kalau mu'alim orang yang mengajarkan tapi pasti punya ilmu. Nggak mungkin kan dia mengajarkan orang yang tanpa punya. Kata orang faqidus syai' la yu'tis syai'. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan. Faqidus syai' la yu'tis syai'. Kita mau jajanin orang nggak punya duit, bisa nggak? Gue yang traktir, duitnya kagak ada, pala lu bejat. Begitu kan? Faqidus syai' la yu'tis syai'. Makanya kan ilmu dulu baru amal. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, gitu dalam subat. Kalau kita lihat urutan hurufnya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dari, dha, ra, ze, shin, shad, dot, ta, dha, ain, ogen, fa, qaf, lam, mim. Lam dulu baru mim ya. Lam dulu baru ya. Jadi alima dulu baru ya'malu. Jadi alima dulu baru amila. Alima mengetahui baru amila. Bab urutannya lam dulu baru mim. Semuanya sama tuh hurufnya. Alima, ain, lam, mim. Amila, ain, mim, lam. Jadi karena duluan lam, jadi alima dulu baru amila, kan lam, mim. Jadi jangan beramal kalau nggak punya ilmu. Jadi amal kita harus dasari dengan ilmu. Maka kata Allah, innama usibu, hanya saja aku kasih pahala, kulla insanin, tiap-tiap manusia, ala qadri akli, atas dasar akalnya. Makanya pahala orang alim itu lebih banyak daripada orang bodoh. Amalnya sama, tapi kan orang alim beramalnya didasari ilmu. Itulah pentingnya kita ngaji. Kalau kita ngaji, ngajinya kita pakai ilmu, nanti pahalanya gede. Karena Allah katakan innama usibu kulla insanin ala qadri aqlihi. Hanya saja aku kasih pahala ya tiap-tiap manusia ala qadri aqlihi, atas dasar akalnya. Maka pahala orang dewasa itu lebih gede daripada pahala anak kecil. Ya, pahala orang dewasa lebih gede pahala anak kecil karena kadar akalnya beda kan. Ya meskipun udah tua kadang-kadang anak-anak juga ya. Ya masa aki-aki setengah 6 masih main burung dara aja begitu tuh. Ada aki-aki setengah 6 lagi main burung dara aja begitu. Aki-aki ada geledek, sambar geledek lu. Tuh ada aki-aki kayak anak kecil. Jangan. Jadi nanti innama usibu kulla insanin ala qadri. Apa-apa dah kata Allah. Aku berikan pahala manusia itu atas dasar akalnya. Itu bikin repot para nabi. Ini orang ngomong ya Tuhan, kalau kau punya himar biar saya kasih empanan dah, himarmu dengan himarku. Kan omongan bedo. Masa Allah punya himar? Laukana laka himarun la'alabtuhu ma'a himari. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, laukana laka himarun, jikalau bahwasanya ada bagimu himarun, keledai, la'alabtuhu, niscaya aku telah ngempaninnya, ma'ahimari, berserta himarku, keledaiku. Fahamma, maka menyulitkan bihi, dengan hal itu, nabiun, seorang nabi, min anbiya'illah, daripada nabi-nabi Allah. Bikin repot seorang nabi dari Bani Israel itu. Ini orang ngomongnya kalau Tuhan punya keledai, ya aku udah empanin dengan, bikin bingung para nabi. Tapi Allah kasih wahyu, fa'auhallahu ilaihi, maka mewahyukan oleh Allah kepadanya, kata Allah, innama usibu, hanya saja aku akan kasih pahala, kulla insanin, tiap-tiap manusia, ala qadri akli, atas dasar akalnya. Maka belajar biar nanti pahalanya gemuk. Ya, belajar biar pahalanya gemuk. Jadi dasar ibadah kita kudu didasari dengan ilmu. Nah, karena Allah kasih pahala tiap-tiap manusia atas dasar akalnya. Kan banyak hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la, kan gitu, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la, apakah sama orang yang berilmu mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Beda. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Makanya orang-orang alim dihargai kalau duduk kan di depan. Ya kan, orang alim nggak mungkin tahun belakang duduk depan.
Ada cerita nih, Pasuruan, kiainya Mbah Pasuruan tuh ya, Mbah apa yang waliullah tuh, Mbah Hamid ya, tuh Kiai Istighfari Abdurrahman Darut Tafsir Bogor tuh muridnya Mbah Hamid ya. Udah datang haul tuh, ribuan orang datang tuh datang ngumpet-ngumpet tuh, masih ketahuan. Istighfari, Faal sini, dipanggil ke depan tuh. Padahal udah ngumpet-ngumpet tuh, dan kecium juga baunya, kata beliau. Saya datang udah ngumpet-ngumpet di tengah ribuan manusia haul di Pasuruan tuh Mbah Hamid. Ketahuan udah mojok banget tuh, udah nggak pakai dandanan ulama, nyaru, tahu nyaru? Ini kadang-kadang ulama bukan, dandanan grembong-grembong, sorban, tongkat, gamis tuh pakai gitu kalau muludan tuh. Kalau muludan datang ke masjid tuh gamis putih, ini udol hijau, sorban hijau, botongkat. Kelihatan oh kiai yang tuh kiai teledik gitu. Kawan mancing gua itu ya udah. Tapi itu niru orang alim untung. Kata ulama fatashabbahu illam takunu mislakum inna tashabbuha birrijali falahun. Itu untungnya nulad, tahu nulad? Nulad niru ya, teladan tuh nulad asalnya. Kata ulama fatashabbahu, maka bermirip-miriplah engkau illam takunu mislahum, meskipun kau tidak seperti mereka. Mirip-mirip aja dulu, nulad. Inna tashabbuha birrijali falahun, sesungguhnya bermirip-mirip dengan orang besar itu ada keuntungannya, falah. Maka kalau lagi musim maulid pakai gamis putih, ini ubelul hijau, sorban hijau, botongkat, datang ke pasti panitia repot. Kiai, sendalnya, supir, kiai. Kadang yang tahu. Kiai teledik, kawan mancing gua, kiai dari mana? Nah, duduknya di mana tuh? Duduknya di depan, subhanallah. Kalau duduknya depan kan kuenya bukan kotakan, piringan gitu ya. Kalau yang duduk kan paling lontong, PPP, sama pasel, sama aqua, sama jeruk. Nah, kalau di sini mah anggur, jeruk, sampai nanas belum dikupas taruh situ tuh. Ini kata panitia maulid ya, kalau lagi maulid apel taruhin pisau di situ. Bisa jadi kiainya mau makan kan masa kayak lagi makan apel krauk. Taruhin pisau biar dikupas. Ini nanas ditaruh buat apaan? Masa kayak lagi makan nanas. Ini kiai petarzan ini. Nah, taruhin pisau tuh. Kalau orang punya ilmu duduk ke depan. Pisangnya sisiran. Kalau kita kan potesan. Ya tahlil nih amin ya potesan dua iseng kiai potesan sisiran aja masih kurang, tandanan standan tuh subhanallah, dikasih pisang standan bukan sisiran lagi. Kalau tandanan potong jadi sisiran potesan. Kalau potesan yang buat amin aja, amin tuh potesan dua. Nah kalau yang mimpin yasin wahbah ceramah mah ya bukan sisiran, tandanan. Ini kisahnya tak, saya dikasih satu tandan pisang raja segini pisang raja merah lagi dari Bogor, ya Allah. Saya lewat Parung gitu, ini nggak habis gue makan, saya mampir di Parung, saya jual separuh. Makanya kami pisang mana mau balik yang suka jual pisangnya, nggak sering, nggak tiap kali gitu tuh orang alim. Makanya bermirip-mirip. Dulu di kampung saya ada orang buta huruf tapi kalau dandanan keren, safari coklat, bawa coklat, sabuk coklat, tali jam coklat, sepatu coklat, subhanallah. Tuh buta huruf, di kantongnya pulpen 7 di kantongnya nih. Iya, orang kalau ngeliat dia, masya Allah pejabat minimal kayak bupati dan dandanan, buta huruf. Orang kagak nyangka kan, ya dandanan keren, sepatu coklat, celana coklat, baju safari coklat, gesper coklat, tali jam coklat, giginya coklat juga. Pulpennya berapa? 7 di kantong. Orang nggak nyangka dia suruh tanda tangan nggak bisa gambar kodok. Tanda tangannya gambar kodok. Kotok huruf berarti. Tapi bermirip dengan orang berilmu untung. Mereka kata patasab, kalau belum nyampe ilmunya dandanannya udah. Patasabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha birrijali falahun. Maka kain mah bolehlah beli BHS, kainnya BHS nih, jangan gajah duduk mulu. Yo gayanya gajah duduk, yang pakai gendut lagi, bener-bener gajah lagi duduk gitu. Iya yang keren, wah ini kainnya BHS nih, tukang ngaji nih, kokoh gitu, rapi. Jadi bermirip-mirip dengan orang besar tuh ilmu tuh. Apalagi udah punya dandanin. Makanya Imam Hanafi ingetin,
Azimu ama imakum, lebarin imamahkan ke beliau. Azimu ama ke beliau nih. Azimu ama imakum wa wasi'u akmamakum li alla yustakhaffa bi ahlil ilmi bi ilmihi. Kalau sudah punya ilmu tuh azimu ama imakum, lebarin sorban-sorban. Makai sorban kayak gitu kalau tukang ngaji itu. Wa wasi'u akmamakum, dan luaskanlah lengan-lengan baju, jangan dibikin ketat. Ini bajunya ketat gitu, jangan. Li alla yustakhaffa bi ahlil ilmi, jangan sampai nanti orang yang berilmu dianggap enteng. Kalau guru ngaji dandannya jangan kayak koboi. Nah, sorbannya lebarin. Azimu ama imakum wa wasi'u akmamakum li alla yustakhaffa bi ahlil ilmi, jangan supaya nanti dianggap remeh orang yang berilmu dengan ilmunya. Itu ada tuh dandanannya. Alhamdulillah, ini kan dandanan tukang ngaji semuanya kan begini dandanannya. Coba pakai langken dah, pakai langken topi koboi masuk sini. Ini mau ngapain? Bukan bar pak, ini majelis taklim, lo anggap bar kali. Dia naik kuda, dia kuda datang. Sunnah, dia sunnah, cuma dandanannya. Kata Allah, innama usibu kulla insanin ala qadri akli, hanya saja innama adatul hasr, ya ada tusbitul madkur wa tanfi ghairaha, menyebutkan, menetapkan apa yang disebut, dan menafikan selainnya. Innama usibu kulla insanin ala qadri akli, hanya saja aku akan kasih pahala tiap-tiap manusia ala qadri aklihi, atas kadar akalnya. Maka ngaji terus biar nanti pahala kita lebih gemuk kalau dasar ibadahnya pakai ilmu. Wastamala Muawiyatu rajulan min kalbin fadzukiral majusu yauman indahu faqala la'anallahu al-majusa yankihuna ummahatihim wallahi law u'titu asratu alafi dirhamin ma nakahtu ummi. Wastamala, dan ada mempekerjakan Muawiyah seseorang rajulan min kalbin. Ini kalbin saja di kamus bukan anjing nih, kayaknya nama qabilah. Wastamala Muawiyah tu, dan ada mempekerjakan Muawiyah seseorang min kalbin dari kalb. Fadzukiral majusu yauman indahu, maka ada disebut majusi satu hari di sisinya. Ada orang nyebut-nyebut majusi di sisi Muawiyah. Faqala, maka berkata, ya, la'anallahul majusa, mudah-mudahan Allah mengutuk majusi yang kihuna, menikahi ummahatihim, ibu-ibu mereka. Majusi suka menikahi ibunya tuh. La'anallahul majusa, mudah-mudahan Allah mengutuk majusi yang kihuna ummahatihim, yang mereka pada menikahi ibu-ibu mereka sendiri. Wallahi, demi Allah, lau u'titu asratu alafi dirhamin, demi Allah jikalau aku diberikan 10.000 dirham, manakahtu ummi, tiada aku menikahi ibuku. Meskipun saya dikasih 1.000 dirham, saya nggak bakal mau nikahin ibu saya, kan haram ya, haram. Hurrimat, pertama tuh hurrimat alaikum ummahatukum, nomor 1 ibu tuh, nauzubillah min dzalik. Jadi saya nggak tahu sangkuriang itu benar atau tidak. Sangkuriang kan demen sama emaknya, sangkuriang. Ya kalau juga di tempat lain bukan sangkuriang tuh. Kalau di Sunda tuh sangkuriang yang demen sama ibunya, sangkuriang. Ada juga tempat lain tuh, itu sih legenda aja, legenda sangkuriang, nggak ada sekedar. Wallahi, demi Allah, lau u'ti itu, jikalau aku diberikan asratu alafin 10.000 dirham, manakahtu ummi, tiada aku menikahi ibuku, haram. Fabalagha dzalika Muawiyah, maka sampai yang demikian itu pada Muawiyah omong. Ada majusi ya nikahin, faqala, maka berkata, ya, qabbahahullah, mudah-mudahan Allah memburukkan dirinya. Qabbahahullah, mudah-mudahan Allah memburukkan tuh majusi. Atarawnahu lauzaduhu fa'an, apakah kalian ada melihat jikalau mereka menambahnya daripada 1.000 dirham, fa'ala, dia akan lakukan. Atarawnahu, apakah kalian ada melihatnya, lauzaduhu, jikalau mereka menambahnya lebih daripada 10.000 dirham, fa'ala, niscaya ia lakukan menikahi ibunya. Wa azalahu, dan beliau memisahkannya, pisahin beliau. Wa wallar Rabi al-Amiriyah, dan ada mengurus Rabi al-Amiri. Wa kana minan nauka, dan bahwasanya Rabi al-Amiri tergolong nauka, orang dungu. Wa wallar Rabi al-Amiriyah, dan ada mengurus Rabi al-Amiriyah, khalifah Muawiyah. Wa kana minan nauka, dan bahwasanya Rabi al-Amiri nauka itu orang dungu.
sairal Yamamah, mengurus sekalian orang Yamamah tuh. Fa aqada kalban bikalbin, maka menuntun anjing dengan anjing. Fa aqada kalban bikalbin, maka menuntun seekor anjing dengan anjing. Faqala fi syai faqala bihi, maka berkatalah ia pada orang itu, seorang penjaga, syahidu bi anna Allah haqqun liqa'uhu, aku menyaksikan sungguhnya benar Allah, bi anna Allah, benar Allah, liqa'uhu, berjumpa dengannya, benar kita akan ketemu dengan Allah katanya. Syahidu bi anna Allah haqqun liqa'uhu, aku bersaksi sungguhnya Allah hak kita menjumpainya. Wa anna Rabi al-Amiri ya Raqi'u, dan sesungguhnya Rabi al-Amiri itu, Raqi'u adalah orang bodoh, Raqi jahil, dungu juga. Aqadalana kalban bikalbin, menuntun ia bagi kita seekor anjing dengan seekor anjing. Walam yada, dan ia tidak membiarkan dima'a kilabin, darahnya kilab al muslim, darahnya kilabil muslimin, anjingnya orang-orang muslim tadi ada tersia-siakan. Tu syahidtu bi annallaha haqqun liqa'uhu, aku menyaksikan bahwa sungguhnya Allah adalah benar, liqa'uhu, kita menjumpainya. Tu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan, kita akan ketemu dengan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin, yauma la yanfa'u malu, tafsiran Ibnu Abbas, yauma la yanfa'u man, yauma la yanfa'u kasirul mal wala banun wala kasirul banin illa man atallaha, kecuali yang ketemu dengan Allah biqalbin salim. Qalbun salim itu qalbun khalisun minad dzunub, hati yang bersih dari dosa. Dia ketemu dengan Allah yang qalbun khalisun minadunub. Jadi ilaman atallaha biqalbin salim, qalbun salim kata Ibnu Abbas, qalbun khalisun minadunub, hati yang bersih dari dosa. Yang kedua, qalbun khalisun min hubbid dunya, hati yang bersih daripada cinta dunia. Jadi kalau masih ada dosa nggak bisa ketemu dengan Allah. Qalbun salim itu qalbun khalisun minadunub, qalbun khalisun min hubbid dunya, hati yang bersih dari dosa dan hati yang bersih dari cinta. Orang kalau cinta dunia berat ninggalin dunia, jadi sayang banget. Makanya orang kafir kalau mati kan begitu, berat dia mati karena ninggalin sorganya. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir, dunia itu penjaranya. Makanya orang beriman kalau mati girang karena ninggalin penjara, keluar dari penjara. Maka kata Nabi, al-mautu rohatul mukmin, kematian itu rohah, hal yang menyenangkan bagi orang karena keluar dari penjara. Orang kalau keluar dari penjara seneng nggak? Orang kalau keluar dari penjara seneng nggak? Nah, yang ngomong seneng pernah di penjara berarti itu. Ya umumnya orang kalau keluar dari penjara, jangan keluar, pulang dari pesantrennya girang banget. Kalau liburan pesantren girang nggak? Girang, pengen buru-buru pagi, pengen pulang dong, kayak keluar dari penjara, masuk lagi pulang, ya Allah masuk pesantren lagi, penjara lagi. Jangan. Kita kalau nyekolahin anak itu pesantren bukan lagi menjarahin dia. Maka salah kalau anak kita nakal masukin pesantren, jangan. Pesantren bukan anak nakal, pesantren itu anak-anak yang baik ya, pinter, soleh itu. Kan salah kita selama ini ya. Anak gua nakal udah sekolahin pesantrennya, pesantren penjara, LP Tangerang. Salah, anak bandel di sekolah pesantren tambah bandel nanti dia. Nah makanya kalau pulang ke pesantren, ya Allah penjara lagi dah. Ya kalau keluar libur tuh girang bener. Sama juga orang beriman kalau mati dia ninggalin penjara, karena kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Makanya orang kafir kalau mati itu tersiksa bener, tersiksa benar karena dia ninggalin sorganya. Kalau orang beriman senang karena ninggalin penjaranya menuju sorga. Kalau orang kafir ninggalin sorganya menuju neraka. Kalau kita ninggalin penjara kita menuju sorga. Jadi kematian itu sebetulnya indah. Rohah katanya, rohatul mukmin, indah. Diantarkan kita untuk memaknai kematian sebuah keindahan. Jadi syahidtu bi annallaha haqqun liqa, aku bersaksi bahwa sungguhnya Allah adalah benar, liqa'u, menjumpai kita, menjumpai Allah benar tuh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qalbun salim ay qalbun khalisun minadz dzunub wa qalbun khalisun min hubbid dunya, baru tuh ya illa man atallaha biqalbin salim.
Wa annar Rabi'a, dan sesungguhnya Rabi' al-Amiri itu raqiun adalah orang yang bodoh. Aqadalana, ia menuntunkan kepada kita kalban seekor anjing, bikalbin dengan seekor anjing. Walam yada, dan ia tidak membiarkan dima akila bil muslimin, darahnya anjing-anjing orang muslim tadi tersia-siakan. Walaysa lima'arin al jahlu ghayatun wala limadharin al humku nihayatun. Walaysa, dan tidak ada lima'arin bagi tempat tercela, al jahlu adalah kebodohan, ghayatun batas akhirnya. Ma'ar itu hal yang tercela. Walaysa lima'arin, dan tidak ada bagi hal yang tercela kecuali al jahlu kebodohan, ghayatun yang tidak ada batas akhirnya. Itu kalau bodoh celak benar tuh. Karena walaysa, dan tidak ada lima'arin bagi hal yang tercela, al jahlu kebodohan, ghayatun batas akhirnya. Itu kebodohan gak ada batas, itu celak benar. Wala limadharin, dan tidak juga bagi hal yang membahayakan, al humku kedunguan, nihayatun batas akhirnya. Walaysa lima'arin, dan tidak ada bagi hal yang tercela, al jahlu kecuali kebodohan, ghayatun batas akhirnya. Wala limadharin, dan tidak juga bagi hal yang memadaratkan, al humku kedunguan, nihayatun batas akhirnya, nihayat penghabisannya. Gak ada habis-habisnya yang namanya dungu tuh. Kebodohan juga tidak ada batas akhirnya. Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kalau Allah jawab, qala humus sufaha walakin la, kita dituduh bodoh. Ya, sayaqulu sufaha, akan berucap orang-orang sapih bodoh Yahudi itu. Sayaqulu sufaha ma wallahum, apa yang memalingkan Muhammad dan sahabatnya, an qiblatihim allati kanu, pada kiblat mereka yang dulu mereka menghadapnya. Karena 16 bulan kita ke Baitul Maqdis, maka ketika Allah robah ke Masjidil Haram, itu mereka bilang sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ada apa Muhammad memalingkan wajahnya dari kiblat yang dulu pernah mereka mengarah kepadanya? Ya, maka dialihkan, qad nara taqalluba wajhika bis samai falanwalliyannaka qiblatan arda fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sedikit sebelum saya lupa. Jadi nggak perlu merubah-rubah ini. Nggak perlu merubah-rubah baris sehingga kada kosong, nggak kepake sama. Kita itu tidak menghadap Ka'bah. Ini mazhab Hanafi begitu. Saya pernah menengahi persengketaan di Bintaro sampai maghrib 2 kali. Maghrib 2 kali karena mereka menganggap maghrib yang pertama nggak sah, nggak ada kiblat. Saya bilang, Pak, ini hadisnya dalam mazhab Hanafi. Kata Nabi, al-Ka'batu kiblatun li ahlil masjidi. Al-Ka'batu, Ka'bah itu kiblat li ahlil masjidi, bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Itu kudu mesti usolli fardhana mustaqbilal kiblah. Jadi ainul Ka'bahnya betul, mentok mukanya ke sana. Itu kata Nabi, iya ainul Ka'bah. Al-Ka'batu kiblatun li ahlil masjidi. Ka'bah itu kiblatnya buat penghuni Masjidil Haram. Nah, orang yang di luar masjid, wal masjidu kiblatun li ahlil haram. Dan Masjidil Haram, wal masjidu ay Masjidil Haram kiblatun li ahlil haram. Orang Mekah itu ngadepnya nggak ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Jadi asal mukanya udah nyampe Masjidil Haram udah ngadep kiblat. Asalnya wal haramu kiblatun li ahlil ardi min ummati fi masyarikil ardi ila. Dan sedangkan kota suci Mekah wal haram itu kiblatun, ada kiblat li ahlil ardi, bagi penghuni bumi, min ummati, dari umatku, fi masyarikil ardi ila maghrib, dari tempat belahan timur dan barat. Jadi kita tuh tidak ngadep Ka'bah, ngadep Mekah. Karena wal haramu ay haramu Makkah kiblatun li ahlil ardi min ummati fi masyarikil ardi ila magharibiha. Jadi ketentuannya ini. Jadi kita nggak ngadep Ka'bah. Ya, Ka'bah udah terhalang segala macam, terhalang Cinere Mall, terhalang mana lagi? Terhalang apa lagi? Pladen, terhalang lagi Ceger, terhalang. Jadi nggak ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah tuh kalau kita di dalam Masjidil Haram kelihatan neglak, tahu neglak? Neglak Ka'bahnya, usolli fardhul maghribi mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblah, ada kiblat. Maka sebetulnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, bukan fawalli wajhaka syatral Ka'bah. Jadi kita ini ngadepnya ke Masjidil Haram. Asal muka udah mentok aja Masjidil Haram udah. Kecuali dilihat ternyata mukanya melenceng ke Sao Paulo.
Brazil udah jangan tuh mah, atau ke Manchester United karena MU dia, atau Liverpool, udah nggak boleh. Ini kalau diukur kita masih menghadap Masjidil Haram, masih menghadap kota Mekah. Jadi saya bilang, Pak, nggak perlu ribut, harus robah-robah, ini garis miring, nggak kepake akhirnya. Bapak tuh bukan ngadep Ka'bah, saya bilang ngadepnya kota Mekah kita sesuai dengan hadis Nabi, wal haramu qiblatun li ahlil ardi min ummati fi masyarikil ardi ila magharibiha. Mana yang ngadep Ka'bah tuh? Kata Nabi, al Ka'batu qiblatun li ahlil masjid. Satu, Ka'bah itu kiblatnya untuk orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Kudu di mana aja mesti muka ke Ka'bah. Dan yang kedua, wal masjidu qiblatun li ahlil haram. Dan Masjidil Haram itu kiblatnya orang Mekah, ahlil haram. Jadi orang Mekah itu tidak ngadep ke Ka'bah, ngadep Masjidil Haram. Asal mukanya udah mentok tembok Masjidil Haram, udah ngadep kiblat. Dan yang ketiga jauhan lagi, wal haramu, dan tanah suci Mekah kiblatun li ahlil ardi, adalah kiblatnya penduduk bumi. Min ummati, dari umatku, fi masyarikil ardi ila magharibah, di belahan barat dan timur bumi. Jadi nggak perlu ribut, sah Pak tadi yang pertama udah ngadep kiblah. Kalau Bapak bikin lagi silakan, tapi jangan menghukumkan tidak sah yang pertama, karena mereka semuanya, Bapak juga tidak menghadap Ka'bah. Saya bilang Bapak ngadepnya kota suci Mekah. Jadi kita di Cinere, di Pondok Pinang itu bukan ngadep Ka'bah. Maka kan pawal liwajaka satrol, satrol ejihah, satrol, maka arah Masjidil Haram, bukan satrol Ka'bah. Nggak kelihatan lagi, kata Imam Hanafi, udah terhalang segala macam, pun sao, pun jengkol, pun capi, ya rumah janda, kontrakan, hotel, ya nggak kelihatan kan. Jadi patokannya kita kalau menghadap apa? Menghadap kota Mekah. Tarik aja deh Google deh, Mekah. Kecuali melencengnya udah ke Sao Paulo, ke Filipina, udah nggak sah kalau itu mah. Nah selama masih menghadap ke kota suci Mekah, sah sholat kita. Jadi masjid-masjid kita nggak perlu merubah-rubah, narik-narik sejadah, miringin segala. Udah ngadep kota suci Mekah, sah dah. Karena ayat pawal liwajaka syatrul Masjidil Haram. Masuk dengan kategori ini nggak zonan lil bukti, wayakunan lil kubi masuk gitu. Iya masuk itu. Ya pokoknya Imam Hanafi punya dalil lah. Ya kalau kita nih, kata beliau, kalau emang harus ngadep Ka'bah, Ainul Ka'bah itu kalau muka kita ngelihat betul bendanya Ainul Ka'bah, negla gitu. Nah itu maka katanya al Ka'bah itu kiblatun li ahlil masjid. Orang di Masjidil Haram dimanapun dia pasti ngelihat tingkat 1, 2, 3 ngelihat Ka'bah, itu ngadepnya. Jadi kalau dia usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi, kita juga mustaqbilal kiblah, cuma sudah tidak lagi melihat Ainul Ka'bah, tapi ngelihatnya satrol Masjidil Haram, arah masjid. Jadi jangan ribut-ribut Pak, sah semuanya saya bilang. Sampai berantem-berantem, kagak mau, nggak sah tadi yang pertama. Likulli da'in dawa'un yustatabbu bihi. Likulli da'in, bagi tiap-tiap penyakit, dawa'un ada obatnya, yustatabbu yang bisa diobati dengannya. Likulli da'in dawa'un yustatabbu bihi, bagi tiap-tiap penyakit, dawaun ada obatnya, yustatabbu yang bisa diobati dengannya, dengan obat itu. Illal hamaqata, kecuali kedunguan. U'iyat min man yudawiha, diingatkan orang yang akan mengobatinya. Kecuali dungu, nggak ada obatnya tuh. Illal hamaqata, kecuali kedunguan. U'iyat, yang diingatkan, man yudawiha, orang yang akan mengobatinya. Jadi kalau orang dungu kasih tahu, ya sulit mengobati orang yang dungu. Humku tuh, al humku hamaqah itu artinya kedunguan, sulit obatnya. Kalau penyakit masih ada obatnya, tapi kalau sakitnya bego, dungu, tahu dongo nggak? Bego tahu bego? Blow on tahu blow on? Hah? Belum banyak, dungu, blog, bego, goblok, terus apa lagi? Pengok, apa lagi? Blow on, apa lagi? Bolot, apa lagi? On, apa lagi? Minum es ditiup. Minum es, kan es ngebul nggak? Es ngebul dia tiup tuh. Dia kira panas, nggak semuanya ngebul itu panas. Es tuh ngebul, tapi itu orang dongok tuh minum es ditiup, dipikir panas. Hamaqah, illal hamaqata, kecuali kedunguan. Diingatkanlah, man yudawiha, orang yang akan mengobati kedunguan. Ingetin,
Pak itu orang dongo Pak bakal capek ngobatinnya. Dilikul lidain dawaun, tiap-tiap penyakit ada obatnya, yustatabu yang bisa diobati dengannya. Illal hamaqata, kecuali kedenguan. Uiyat yang diingatkan, man yudawiha, orang yang akan mengobatinya. Kasih tahu ya, kedenguan itu susah obatnya, kalau sakit masih ada obatnya. Mencret-mencret apa obatnya? Hah? Kalau nggak punya duit, buka pintu belakang aja, petik daun jambu sama garam dah. Betul. Bininya mencret-mencret, bang saya mencret, dia buka pintu belakang, dia petik daun, ya Allah beli jamu kupu-kupu lah di Indomaret. Bini dipetikin daun jambu, suruh mapak malam-malam pakai garam, seduhin jamu kupu-kupu gitu ya. Ya ini laki pelit namanya, manfaatin alam. Iya cuma pelit loh. Beliin aja jamu kupu-kupu di mana? Indomaret. Bini mencet-mencet, dia buka pintu dapur belakang, dia ke kebun, dia metik daun jambu, dia ambilin garam. Ini lukunya nih. Ya saya bilang beliin jamu kupu-kupu bang, masalah. Bini suruh mapak daun jambu malam-malam pakai garam, jadi suruh makan bakwan Malang dia, enak. Dia mapak daun jambu pakai garam malam-malam. Itu laki pelit itu namanya. Ada ibu yang begitu bu? Mana dia orangnya? Laki lu. Kalau dibilang ada berarti laki dia. Ya likul lidain dawaun yustatabu bi, bagi tiap-tiap penyakit dawaun ada obatnya, yustatabu bi yang bisa diobati dengannya itu obat. Illal hamaqata, kecuali kedenguan. Uiyat yang diingatkan, man yudawiha, orang yang akan mengobatinya. Ini kasih tahu Pak, itu orang dungu kalau Bapak mau ngobatin capek dah, capek. Susah sih, dia ngajarin yang bodoh masih jahil masih bagus. Kalau udah dungu udah berat. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Rabbana la tadar 'alal ardi lisyuyu'ina tayyara, Rabbana la tadar 'ala Indonesia lil makirina tayyara, Rabbana la tadar 'ala Indonesia lil khainina tayyara. Allahumma dammirhum tadmira wa ahlikum kullal halak, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.